Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz sekalian? Ustaz doakan semoga antum dalam keadaan senantiasa sehat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Ustaz, pada hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan antum semua bisa menemukan ide pokok dan informasi penting dari bacaan tentang perkembangbiakan jagung serta mengembangkannya. Yang kedua, diharapkan antum bisa mengidentifikasi perkembangbiakan generatif dan melaporkan dalam bentuk tabel dan manfaatnya. Dan tujuan pembelajaran ketiga pada hari ini adalah menyebutkan dan menuliskan laporan tentang perbedaan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografis. Coba kita perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Kira-kira apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ya, sebelum kita menjawab apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan, coba kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar tampak bahwa Pak Tani sedang menyirami tanaman yang telah ditanaminya. Kemudian tampak juga Bu Tani sedang mencabut wortel. Di situ juga ada kelinci yang sedang memakan wortel, ada ayam memakan tanam-tanaman, ada anak-anak yang sedang bermain di bawah pohon, ada sapi dan kerbau yang berada di bawah pohon yang sedang memakan tumbuh-tumbuhan. Setelah kita memperhatikan gambar ini, tampak bahwa ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan hewan dan manusia. Karena manusia dan hewan membutuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kehidupannya. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Yang pertama, sebagai sumber energi bagi kehidupan manusia. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen untuk bernapas. Selanjutnya, sebagai mengikat air tanah dan peneduh serta memperindah kehidupan di bumi. Jadi, manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi. Baik, setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, coba kita dengar cerita Edo berikut. Liburan sekolah telah tiba. Edo
mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo ingin belajar tentang bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok dari berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadi jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung ini akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga setengah bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan menghasilkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Ternyata setelah kita mendengarkan cerita tadi, perkembangan biakan jagung disebut dengan perkembangbiakan generatif secara kawin, terjadi melalui proses penyerbukan. Selain jagung, ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu padi, mangga, durian, dan jambu. Pada buku kalian, pada buku tema 1 halaman 2, bagian jagung berkembang biak, bacalah teks tersebut sampai halaman 3. Temukan ide pokok informasi penting dari teks tersebut, kemudian tulislah pada lembar yang disediakan oleh gurumu. Tahukah kamu bagaimana perkembangbiakan generatif? Salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin
sebagian akan jatuh ke kepala puting yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita amati bagian-bagian bunga berikut. Yang pertama, bagian bawah ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari, benang sari, dan mahkota. Proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan generatif secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu pelerburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Ya, itu tadi merupakan proses perkembangbiakan generatif pada bunga. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu contohnya di Indonesia dan didapati di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga kemboja pada gambar di samping kanan. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Darkampa atau bunga kemboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara-negara bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam satu organisasi yang bernama ASEAN.
yaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Berikut adalah negara-negara ASEAN. Ada Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Indonesia, kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Pertama, Indonesia memiliki keragaman etnis, suku, budaya, dan agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dikenal dengan keramahan dan toleransinya. Ini merupakan negara ASEAN yang pertama. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam terdapat sebuah kampung atau terdapat kampung yang disebut kampung air, adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenisnya. Selanjutnya, Malaysia. Di Malaysia terdapat patung Dewa Murungga yang merupakan patung berukuran 42,7 meter. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage, kota yang memiliki ragam jenis budaya. Mayoritas penduduknya adalah Melayu, Cina, dan India. Selanjutnya, Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, Spanyol, dan di Filipina bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris. Di Filipina juga terdapat tarian, yaitu yang disebut dengan tarian Tinikling. Selanjutnya, Kamboja. Di Kamboja banyak terdapat candi dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok-tembok. Tarian yang terkenal di Kamboja yaitu tari Apsara yang lahir pada tahun 2000 tahun yang lalu. Kemudian Myanmar ini disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional disebut Lok Yi. Selanjutnya, Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai
1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Selanjutnya, Laos. Laos ditemukan oleh Ai Lau yang terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Olahraga tradisional di Laos adalah Katau. Katau seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Selanjutnya, Singapura. Lambang negara Singapura yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar, sangat mahal. Selanjutnya, Thailand. Thailand adalah salah satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Ice Tea dan disajikan dingin. Demikianlah penjelasan pertemuan kali ini. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.